Kita bersyukur untuk satu pujian yang begitu indah yang kita boleh sama-sama dengarkan, bahwa Kristus sudah membayar semua hutang dosa kita sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Dan ini adalah berita sukacita, dan tentu saja di dalam hari Paskah kita boleh mengingat keagungan dan kebesaran karya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada beberapa hal yang akan diumumkan lagi dari mimbar ini. Nah, yang pertama yaitu pada tanggal 3 mendatang, ini adalah seminar baca gali Alkitab, dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendengar beberapa kali sharing. Tapi sekali lagi, sharing ini bertujuan juga untuk membuat kita boleh men-sharingkan satu seminar yang sangat baik kepada orang-orang yang mungkin kita kenal, untuk mereka juga boleh diperlengkapi, untuk mereka juga boleh bertumbuh. Dan di tanggal 3 April pada jam 7 malam, kita akan ada satu seminar baca gali Alkitab. Nah, ini menjadi perhatian kita di dalam pengantar dari mulai seri Biblika di bulan ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengenai kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Ada bagian-bagian yang sangat sulit yang akan kita bahas hari ini. Yaitu salah satu bagiannya adalah mengenai apa yang kita biasa utarakan di dalam pengakuan iman rasuli. Yaitu Kristus turun ke dalam kerajaan maut. Apa yang dimaksud dengan kerajaan maut? Dan kuasa apa yang dinyatakan pada waktu Tuhan Yesus mati selama 3 hari. Nah, ini adalah pertanyaan yang kadangkala ya lewat begitu saja ya, maksudnya kalau kita ngomong kan kita mengakui pengakuan iman rasuli tiap minggu. Tapi kalau kita renungkan sungguh-sungguh, banyak sekali pertanyaan yang sangat sulit. Dan salah satu bagian susah lagi yang akan nanti kita coba bahas, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19 ya saudara. Ini satu bagian yang biasa dihindari supaya tidak menimbulkan polemik, tapi hari ini kita akan bahas juga. Baik, sebelum kita memulai pembahasan kita, mari kita sekali lagi minta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menebus kami, manusia yang berdosa. Kami sudah menerima anugerah, sehingga kami diluputkan dari penghakiman Tuhan, dari murka Allah. Kami bersyukur oleh sebab Kristus yang sudah menggantikan kami dan membayar kami semua dosa kami, hutang kami dilunasi oleh darah Kristus yang tercurah. Di dalam penderitaan yang Kristus sudah kerjakan buat menggantikan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati waktu kami merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh makin mengerti isi hati Tuhan, kami boleh makin mengerti kehendak Tuhan yang Kau ingin untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam beberapa bagian firman Tuhan, pertama kita ingin merenungkan dulu mengenai kematian. Jadi ini tema, ini hanya kita bisa bahas di dalam sudut pandang Kristen, kuasa kematian. Karena apa saudara? Karena justru di dalam dunia ini tidak ada yang kita kenal dengan kuasa kematian. Justru kematian mengakhiri sebuah kuasa. Kita akan memahami bahwa dari sudut pandang Salomo, kitab Pengkhotbah, kita akan melihat bagaimana kematian menjadi momok yang ditakuti oleh manusia. Yang membuat suka atau tidak, manusia harus memikirkan ulang mengenai arti hidup mereka. Manusia yang berkuasa, manusia yang punya segala kelimpahan materi, manusia yang mungkin mengikuti kesenangan hatinya. Tetapi pada waktu menghadapi kematian, dia tidak berkuasa. Justru kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu di dalam sudut pandang kitab Pengkhotbah. Ketika manusia jauh dari Tuhan, ketika manusia menghadapi kematian, segala sesuatu sia-sia. Nah ini menjadi tema besar saudara. Kalau kita renungkan hari ini ya, orang yang tentu saja di luar Kristus, di luar kekristenan, tidak bisa bangga dengan kematian. Makanya di dalam kita punya budaya, kita jarang bicara kematian. Jarang, kecuali memang sudah betul-betul dekat, mau tidak mau harus ngomong kan gitu ya. Sudah sekarat ini, terakhir dia harus ngomong, saya tolong dikubur saja, saya takut dikremasi misalnya ya. Atau sebaliknya, saya dikremasi saja karena biaya dan lain sebagainya. Itu baru detik-detik terakhir. Dan detik-detik terakhir pula bila sang suami atau
ya istri atau apa ya, yang mengumpulkan harta dan sembunyi-sembunyi. Tanahnya ada puluhan. Mau nggak mau dia hari itu harus ngomong. Karena dia sudah menyadari bahwa dia sudah tidak mungkin lagi berkuasa untuk seluruh tanah yang dia sudah beli. Kalau saya mati gimana? Tanahnya kan akan menguap dan hilang begitu saja. Maka terakhir dia harus mau atau tidak, dia harus mengalihkan kekuasaan atas tanah itu kepada orang yang melanjutkan. Tetapi seperti yang dibilang di dalam kitab Salomo, di dalam kitab Pengkhotbah, bahwa orang yang mendelegasikan kuasa kepada generasi berikutnya, dia tidak berkuasa untuk menjamin bahwa orang yang melanjutkan akan dapat melanjutkan dengan benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, justru kematian itu menyatakan bahwa kita tidak berkuasa. Ya, jadi kita lihat satu bagian tema ini. Dan kalau kita lihat juga di dalam perjanjian baru, misalnya pada waktu Tuhan Yesus bicara mengenai yang kehilangan nyawa karena aku akan mendapatkannya. Yang mendapatkan nyawanya atau mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Dan di dalam bagian itu dikatakan, kalau kamu punya semua, kamu dapat semua, tapi kehilangan nyawamu, apa artinya? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tema ini tema besar. Tema yang membuat kita merenungkan sekali lagi bahwa di dalam dunia ini tidak ada satupun kematian yang berkuasa. Oke, sampai sini saudara. Tetapi pada waktu kita merenungkan bagian firman Tuhan, ini saya coba kasih sedikit overview. Di dalam perjanjian lama, kita sudah mulai mendapatkan satu cicipan. Kita boleh melihat satu, ini namanya tipologi ya, yang akan digenapkan oleh Kristus sendiri. Kita melihat ada satu bentuk kematian yang ada kuasa. Kematian macam apa itu? Pertama, pada waktu kita melihat darah domba Paskah, ini namanya di dalam momen Paskah, darah domba Paskah, kematian sang domba, darahnya ditaruh di atas ambang pintu. Itu punya kuasa untuk melewatkan atau punya tanda untuk melewatkan mereka dari kematian. Jadi kematian sang domba itu punya fungsi untuk membuat orang yang ada di rumah itu dilewatkan supaya tidak mati. Berarti ada kematian yang memberi kehidupan. Ini cuma ada di dalam perjanjian, maksudnya di dalam Alkitab ya, gambaran di dalam PL. Kematian yang membawa kehidupan. Coba bayangkan saudara, di dalam seluruh bumi ini kematian tidak pernah membawa kehidupan. Kalaupun kelihatannya ada, itu hanya dalam keadaan yang sementara waktu saja. Dia tidak bisa kekal. Misal, misalnya anak saya kenapa-kenapa, saya harus kasih organ atau segala macam lah ya saudara. Saya relakan, saya beri, saya mati, anak bisa hidup untuk sementara waktu. Dia tidak bisa punya hidup yang kekal. Dia satu usia tertentu, dia akan berpulang juga ke pangkuan Bapa di sorga. Ya kan gitu saudara. Jadi kalau kita lihat kematian manusia bagaimanapun itu tidak punya kuasa untuk memberikan kehidupan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama kita mulai melihat satu pemikiran ini bahwa ada kematian yang memberi kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hal yang sangat unik di dalam sejarah seluruh manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa kematian korban penghapus dosa. Kita tahu ya ritual penghapusan dosa itu bagaimana. Seorang imam membawa seekor domba jantan, kemudian ada umat yang mengakui dosanya. Maka sang umat itu, jemaat itu meletakkan tangan di atas domba dan sang imam melakukan ritual dan menyembelih domba itu sebagai satu buah tanda. Tanda apa? Bahwa orang ini digambarkan ditebus oleh domba yang mati tadi. Jadi ada kematian yang menggantikan orang yang harusnya mati. Tentu saja domba tidak bisa menggantikan seseorang yang harus dihukum mati, nggak bisa saudara. Tapi ini bicara mengenai gambaran atau tipologi. Maka di dalam bagian kedua kita bisa melihat apa? Kita bisa melihat ada kematian yang menggantikan orang yang harusnya dihukum mati. Ada kematian yang menyucikan. Ada darah yang menyucikan. Ini hanya yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Tidak ada lagi yang lain kita bisa lihat satu pemikiran seperti ini. Berarti di dalam perjanjian lama kita sudah mulai melihat apa? Kita sudah mulai melihat ada kuasa di dalam kematian. Kuasa yang menghidupkan, kuasa yang menggantikan, kuasa yang menyucikan. Yang ketiga saudara, ini sedikit saja ya, makanya ini overview saudara. Pada waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak,
di sini kita lihat ya, pada waktu kita baca kitab Ibrani, kenapa Abraham yakin untuk mengorbankan Ishak? Kenapa dia yakin? Karena Ibrani mencatat bahwa dia punya iman, Tuhan akan membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Ini iman yang melampaui sejarah. Berarti satu bentuk kematian itu juga akan menghasilkan sebuah iman. Iman yang melampaui zaman, saudara. Jadi di dalam perjanjian lama kita lihat 3 jenis bagian ini. Sekarang saya akan ajak kita lihat ya. Jadi kalau kita ngomong overview perjanjian lama, kita perlu ada satu bagian firman yang memang menyatakan ini satu benang linear. Kita perlu ada satu bagian firman yang memang menyatakan segala sesuatu yang kita tadi baru bicara, ini adalah tipologi Kristus. Seperti Ishak yang mau dikorbankan, itu juga tipologi Kristus. Bapa yang mengorbankan anaknya yang tunggal. Kita buka Alkitab kita, Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Kolose 2, 16 sampai 17. Saya bacakan buat kita ya. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca konteks besar ya, ini adalah orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi, pegang agama Yahudi. Mereka akan bicara kepada orang-orang Kristen atau Yahudi yang jadi Kristen. Masih menggunakan ritual mereka yang lampau. Memegahkan ritual, memegahkan sunat, memegahkan mereka punya hal-hal yang kelihatan secara religius. Dan memaksakan untuk orang Kristen melakukan ritual yang lampau. Maka Paulus bilang di dalam jemaat Kolose, jangan ada satu orang pun yang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya. Bahkan hari Sabat, saudara. Saudara sekalian, kalau kita ngomong hari Sabat hari ini, coba ketemu sama orang Advent, ketemu sama orang Saksi Yehova misalnya. Itu mereka akan kembali ke dalam konteks PL dan menghakimi semua orang Kristen yang ibadah hari Minggu, saudara. Mereka akan bilang, kamu tidak baca Alkitab dan seterusnya. Ini pernah kita bahas sedikit, saudara. Jadi kita akan lihat ini adalah sesuatu yang perwujudannya adalah Kristus. Jadi kita bisa lihat apa? Baik ritual, baik korban, baik hari raya. Kemarin di dalam Paskah Pemuda, saya berbicara mengenai arti roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi, kenapa kita tidak lakukan lagi? Karena sudah digenapkan dalam Kristus. Jadi ini beberapa hal yang kita bisa lihat. Oleh sebab itu saudara, semua bentuk kematian yang berkuasa tadi, itu digenapkan di dalam kematian Kristus. Berarti di sini kita mulai bisa menyadari kematian Kristus adalah satu-satunya kematian yang berkuasa. Karena di dalam seluruh perjanjian lama, kematian-kematian yang berkuasa itu refer kepada kematian Kristus. Inilah kuasa kematian Kristus. Berikutnya saudara. Hanya kematian Kristus saja, satu kematian bagi orang yang tidak benar. Sekali lagi saudara, ini penting sekali. Karena gambaran domba yang tidak bercela, tidak bercacat, yang sempurna, itu menggambarkan kesempurnaan Kristus sebagai domba Paskah yang tidak bercacat, tidak bercela. Satu domba yang tidak ada, satu pribadi yang tidak berdosa saudara. Sehingga sekali lagi, hanya satu kematian saja di bumi ini, yaitu adalah kematian orang benar untuk orang yang tidak benar. Sementara semua manusia yang lain tidak bisa lakukan ini. Karena semua manusia yang lain sudah di dalam keadaan yang tidak benar. Jadi tidak ada daya penebusan. Hanya Kristus punya kematian, ada daya penebusan. Oleh sebab itu saudara, tidak heran kita mengatakan hanya Kristus satu-satunya juru selamat. Karena semua manusia yang lain tidak bisa lakukan hal seperti ini. Untuk menebus harus ada daya penebusan dong. Ya kan gitu saudara. Kalau yang ditebus sama yang menebus sama-sama berhutang, bagaimana kita bisa tebus? Saya hutang 1M, Bapak 1M kurang, 1M juga. Saya yang lagi broke, mana bisa saya tanggung hutangnya orang? Saya minimal harus ada plus 1M misalnya ya saudara, untuk menanggung hutang saudara saya itu siapalah. Harus sama-sama
harus ada satu kemampuan menebus. Nah itu gambarannya saudara. Sementara semua manusia di dalam dunia ini sama-sama berhutang. Hutangnya tidak bisa dikatakan lagi karena hutangnya kepada Allah yang kekal. Ini menakutkan saudara ya. Hutang kepada Allah yang kekal, hutangnya langsung tak terhingga. Kita hutang sama manusia gampang bayarnya, dalam tanda kutip itu pun enggak juga kan saudara ya. Masih ada hutang ya, kira-kira gitu saudara. Tapi kepada Bapa di sorga, hutangnya jadi tidak terhingga karena berhutang kepada yang kekal. Nah sekarang saudara, kita akan coba lihat ya, satu pemikiran Calvin. Dia bilang begini, segala seremoni di dalam yang dilakukan orang-orang di dalam perjanjian lama, itu hanya kosong saja, maksudnya tidak bermakna, semua itu kosong dan tidak bermakna, kalau kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak sungguh terjadi. Jadi itu sia-sia. Dan berikutnya yang dia bilang, kalau sudah ada kematian dan kebangkitan Kristus, maka segala hal yang dilakukan dulu, kalau dilakukan sekarang, itu menjadi tidak ada tujuannya. Maka saudara, kita orang Kristen tidak kembali ke ritual perjanjian lama. Ada dasarnya enggak? Ada saudara. Dasarnya adalah kita tidak mau menista karya Kristus yang sudah mati dan menebus kita. Maka kita tidak tiba-tiba rayakan hari raya roti tidak beragi. Kita tidak rayakan hari tabernakel. Kita tidak rayakan hal-hal yang sudah digenapkan oleh Kristus. Dan bahkan kita berani ibadat di hari Minggu. Kenapa? Enggak hari Sabtu. Sekali lagi saudara, karena Kristus bangkit dan kita lihat di dalam firman Tuhan, orang-orang pertama, orang Kristen mula-mula itu ibadat di hari Minggu. Oke, satu bagian saudara. Jadi kita sudah mulai bisa melihat sedikit-sedikit. Sekarang saya akan ajak kita lihat satu bagian firman lagi, yaitu di dalam Kisah Rasul 2, 23 sampai 24. Nah ini kita akan mulai masuk ke dalam bagian yang agak lebih sulit sedikit ya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 23 sampai 24, saya akan bacakan ya. Ini khotbah Petrus ya, khotbah Petrus di Serambi, Bait Allah. Dia rebuke orang atau dia menegur orang-orang Israel hari itu dan berkhotbah kepada mereka, menyadarkan apa yang mereka sudah kerjakan, yaitu membunuh Kristus ya. Sekarang saya baca ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama apa? Orang Israel tidak punya kuasa membunuh Kristus. Maka dia bilang di dalam bagian ini, kamu bunuh oleh tangan bangsa durhaka. Memang betul saudara, abad pertama sebelum Masehi itu adalah abad di mana orang Israel kehilangan kekuasaan untuk melakukan capital punishment. Orang Israel hari itu, mahkamah agamanya dulu saudara, itu boleh jatuhkan hukuman mati. Boleh. Tetapi setelah abad sebelum Masehi, abad pertama sebelum Masehi, mereka sudah kehilangan kuasa ini. Ditaklukkan oleh Romawi sehingga mereka tidak bisa lagi lakukan capital punishment. Maka jangan heran saudara, kenapa repot-repot imam besar ini kalau mau matiin Tuhan Yesus harus pakai tangan daripada Romawi, Pontius Pilatus. Ngapain repot-repot? Kalau memang Kristus menghujat Allah, mereka bisa langsung matiin kalau punya kuasa capital punishment. Tapi mereka tidak punya. Berarti apa? Kita bisa lihat kuasa kematian atau kuasa mematikan Kristus saja mereka tidak punya. Nanti kalau kita baca di dalam bagian lain saudara, Pilatus itu dia ingin lepaskan Tuhan Yesus tapi juga tidak mampu. Oleh sebab itu tidak heran nanti kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 itu bicara apa? Aku yang menyerahkan nyawaku. Jadi Yesus mati itu bukan karena tidak mampu saudara. Ya sudahlah kondisi begini ya apa boleh buat. Enggak saudara ya. Dia secara aktif menyerahkan nyawanya. Maksudnya sekali lagi kalau kita ngomong perandaian ya, Kristus tidak perlu ngomong minta malaikat turun, tidak perlu saudara.
Dia cuma ngomong saja, banyak pengikutnya itu langsung bangkit, saudara. Banyak sekali pengikut Tuhan Yesus, tapi dia tidak buka mulutnya satu kata pun untuk hal ini. Ini luar biasa, berarti apa? Dia memang menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah maka kalau kita memahami bagian ini saudara, kita memahami bahwa Yesus, Tuhan Yesus mati bukan karena terpaksa atau kondisi mengakibatkan seperti ini, enggak. Tapi dia sungguh-sungguh menyerahkannya. Nah sekarang yang kedua ya, yang pertama ayat 23 tadi kita bisa lihat kuasa itu adalah di tangan Kristus, dia menyerahkan nyawanya. Sekarang di dalam ayat 24 ada satu bagian, Allah membangkitkan dia. Ini bicara Allah Bapa membangkitkan Kristus. Nanti di dalam bagian berikutnya saudara, kita akan lihat Kristus membangkitkan dirinya sendiri dan Roh Kudus membangkitkan Kristus. Jadi Allah Tritunggal berperan di dalam aktif, berperan di dalam membangkitkan Kristus. Oke, nanti kita akan bahas. Tapi yang kita mau bahas lebih dahulu adalah salah satu bagian yang susah. Apa itu saudara? Membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan sengsara maut? Sengsara maut ini apa? Nah ini tidak pernah dibahas, saudara. Maka, ini saya kutip Calvin lagi ya. Calvin bilang, apa yang ditulis di dalam Ibrani pasal 53, ganjaran bagi kita, pukulan oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh dan segala macam saudara ya. Ini berbicara mengenai satu konsekuensi orang berdosa di dalam dunia. Sekali lagi, orang berdosa di dalam dunia menerima satu konsekuensi penderitaan. Dan ini yang Kristus tanggung di dalam penderitaannya sebelum kematian. Tetapi Calvin bilang lagi, Calvin bilang lagi apa saudara? Dia bilang bahwa justru pada waktu Kristus mati, dia itu sedang menanggung murka Allah yang paling besar. Yaitu keterpisahan antara tubuh dengan jiwa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sadar ada satu anomali sebetulnya. Kematian itu anomali. Tuhan menciptakan kita bukan untuk mati. Tuhan menciptakan kita bukan untuk jatuh sebetulnya saudara. Ini kalau kita punya pemikiran yang agak radikal, hati-hati ya. Itu namanya harus kita perbaiki. Karena nanti akan melihat bahwa kayak Tuhan sedang main dakon, main boneka gitu ya saudara. Tapi balik lagi ya, Tuhan menciptakan manusia bukan untuk mati. Jadi kematian itu adalah anomali. Terpisahnya tubuh dari jiwa itu anomali karena dosa saudara. Dan sadar atau tidak, ini adalah satu penderitaan yang besar. Kita orang saat ini tidak maksudnya kita mungkin terlalu terpengaruh dengan filsafat Yunani yang mengatakan tubuh penjara jiwa. Dan kita juga saudara, kalau misalnya ya, kalau mati, kita pernah enggak berpikir menantikan kebangkitan? Susahnya adalah kita belum mati, ya kan gitu kan saudara ya. Kita belum mati, jadi kita tidak merindukan mengenai kebangkitan. Enggak saudara. Tapi coba bayangkan, keadaan kematian itu gini, tubuh terpisah dari jiwa. Oke, kesadaran tetap ada, tetapi hanya tubuhlah yang membuat kita punya indera perasa. Ini ibaratnya kalau di dalam konteks hidup sekarang ya, mau makan, kena COVID zaman dulu, hilang penciuman, hilang rasa, hilang apapun saudara. Mau makan apapun, rasanya sama, nggak enak. Kalau kita di dalam keadaan seperti itu, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah kapan indera perasa saya datang, betul kan ya saudara? Nah maka sekali lagi, satu penderitaan yaitu pada waktu terpisahnya tubuh dengan jiwa itu membuat ada satu kesengsaraan atau penderitaan. Itu penderitaan yang Kristus sedang tanggung saudara. Dan di dalam ayat berikutnya, tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah tentu saja dia bangkit ya. Tapi ini satu bagian yang pertama, yaitu mengalami penderitaan bagi kita juga. Tapi penderitaan yang nanti kita alami itu sudah ada kepastian kebangkitan. Jadi nanti Kristus, bukan nanti ya, Kristus pada waktu itu bangkit. Dia bangkit di dalam tubuh yang baru, saudara, tubuh kemuliaan. Jadi ini sesuatu pengharapan bagi kita manusia. Pada waktu mati kita akan bangkit. Nah memang sekali lagi ya, problemnya adalah kita belum mati. Jadi kita tidak menantikan kebangkitan tubuh. Tapi kalau kita lihat ilustrasi tadi saudara, kita tahu keterpisahan antara tubuh dan jiwa itu penderitaan. Oke.
Dan bukan hanya itu saja, Calvin bilang tubuh Kristus diberikan sebagai harga penebusan kita. Tetapi yang kita bisa lihat di dalam kematian, yaitu dia membayar jauh lebih besar di dalam penderitaannya yang mampu kita bayangkan. Penderitaan pergumulan, torment atau penganiayaan, maksudnya dalam konteks penderitaan yang ditanggung oleh Kristus pada saat dia mati. Jadi masuk ke dalam ya ini sengsara maut atau kerajaan maut ya. Berikutnya saudara, kita akan renungkan bagian yang sangat sulit, yaitu adalah Petrus, 1 Petrus 3. Kita lihat bagian ini ya, kita buka Alkitab kita, 1 Petrus pasal 3. Sebenarnya dari ayat 13 saudara ya, ini adalah bicara mengenai menderita dengan sabar. Yang kita bisa lihat di dalam Kristus yang mati dan kemudian bangkit. Ini menderita dengan sabar. Tetapi ada bagian yang sangat susah di dalam ayat 18 ya. Saya bacakan dulu dari ayat 17 ya. 1 Petrus 3 ayat 17 dulu saya bacakan sampai kemudian ayat 20. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kata berikutnya sebab, berarti ada kaitan antara ayat sebelumnya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ini tadi kita udah bilang ya saudara, kematian satu-satunya Kristus adalah kematian orang benar untuk orang yang tidak benar. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ini yang saya bilang tadi, kuasa Roh Kudus membangkitkan Kristus. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang orang berpikir, oh bisa ya kalau gitu menginjili orang mati. Wah ini salah baca bagian firman saudara. Ini konsekuensi yang menakutkan. Jadi waktu di dalam bagian ini bilang Kristus di dalam roh memberitakan Injil kepada orang-orang yang di dalam penjara, yang tidak taat pada waktu zaman Nuh. Maksudnya apa? Nah ini pertanyaan banyak sekali di dalam sepanjang sejarah saudara. Penafsirannya ada yang sangat-sangat menakutkan. Salah satunya adalah orang mati yang tidak taat di dalam zaman Nuh diinjili Tuhan Yesus. Kalau mereka mau bertobat, mereka diselamatkan. Kalau gitu coba bayangkan ya, kita sudah di dalam pintu neraka. Tiba-tiba ada Kristus datang beritakan Injil. Ya pasti semua terima lah, ngerti ya saudara ya. Siapa yang tidak mau terima? Kita udah di pintu neraka kok ini. Jadi ada proklamasi, ya pasti percaya. Tapi memberitakan Injil bukan dalam konteks ini saudara. Injil yang diberitakan, di-announce, itu yang diberitakan, ini menggemparkan kuasa maut. Waktu Kristus mati, dia masuk ke dalam ya dunia orang mati saudara ya. Dan kematian Kristus itu menyatakan satu Injil yang dinyatakan selama Kristus hidup. Jadi pengharapan konfirmasi bagi orang yang percaya. Mereka akan melihat Kristus dan mereka akan ya tentu saja bersuka cita. Tapi sebaliknya orang-orang yang di dalam penjara, orang-orang yang tidak taat pada saat itu, mereka hanya akan dapat konfirmasi penghukuman. Dan disitulah terdapat ratap dan kertak gigi. Coba bayangkan sekali lagi ya, di dalam dunia orang mati sudah menderita. Karena gambarannya orang yang tidak percaya, di dalam perjanjian baru kita lihat mereka masuk ke dalam satu kondisi yang sudah dalam murka Allah tapi belum dalam kepenuhannya. Sudah dalam keadaan begini, tiba-tiba Kristus datang, diproklamasikan bahwa hanya dalam Kristus ada keselamatan. Apa enggak tambah menderita saudara? Bisa bayangkan ya, ini gambarannya kayak orang lagi puasa ya. Tidak ada makanan, kita makan dengan lezatnya. Sate ayam di Kurdi sana misalnya saudara ya. Kita makan dengan enak, itu kan hanya membuat mereka yang lagi keadaan puasa tambah susah hatinya.
Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berarti apa? Pada waktu Kristus mati, kematiannya itu ada kuasa memberitakan Injil di dalam dunia orang mati. Tapi pemberitaan Injil ini bentuknya konfirmasi, bukan undangan mau percaya enggak, saudara ya. Itu yang kita bisa lihat. Berarti saudara sekalian, kita bisa lihat kematian Kristus itu bahkan menggemparkan dunia orang mati. Memang kita tahu Luther itu menyatakan begini, saya kutip saja kalimat Luther ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bagian pasal 3 ayat 19 tadi, menurut Luther ini adalah satu bagian firman Tuhan yang begitu indah, wonderful. Tetapi salah satu ayat yang mungkin paling susah dipahami di dalam seluruh perjanjian baru. Dan dia bilang gini, so I don't know for a certainty just what Peter means. Dia bilang, saya tidak tahu secara jelas apa yang Petrus maksudkan. Tetapi saudara, Calvin menafsirkan bagian ini menurut saya salah satu penafsiran yang baik saudara ya, kalau kita lihat di sini. Oke, bagian yang terakhir. Kita mau lihat satu lagi, yaitu tadi kita bisa lihat kuasa yang membangkitkan Kristus. Kuasa yang membangkitkan Kristus di dalam Kisah Rasul 2 ayat 24. Kita tadi lihat Allah membangkitkan dia, berarti Bapa membangkitkan Kristus. Saya bacakan yang dari pasal 3 ayat 15, saya bacakan saja ya, Kisah Rasul 3 ayat 15. Ada kalimat berikutnya. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Ia itu Kristus berarti ya. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Oke, jadi kita bisa lihat yang pertama, kebangkitan Kristus itu adalah kuasa Bapa. Yang kedua, Yohanes ini adalah kuasa anak ya. Anak membangkitkan dirinya sendiri. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan buat kita. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini kita udah bahas tadi. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat ya, kadangkala kita lihat kebangkitan Kristus itu hanya Bapa yang membangkitkan Kristus. Nah ini kalau memang kita lewat beberapa pembacaan yang penting. Tapi dalam bagian ini kita bisa lihat, Kristus berkuasa mengambilnya kembali. Oke, yang ketiga tadi. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 tadi kita sudah baca, di dalam bagian itu dia dibangkitkan menurut roh ya, tadi kita udah bicara. Tapi sekarang saya akan ajak kita lihat Roma 8 ayat 10-11, saya bacakan buat kita. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, memang tubuh mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia, dalam kurung Bapa, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kadang kita itu kurang presisi di dalam refer kepada Allah pribadi yang mana saudara. Misalnya kita bilang rohmu yang kudus, roh siapa yang kudus? Ya, kita doa rohmu yang kudus, itu apa saudara? Itu siapa? Sadar atau tidak, kita lagi refer kepada Allah pribadi ketiga, roh kudus. Rohmu yang kudus, roh daripada pribadi ketiga. Jadi yang kita bisa lihat ya, ini sederhanakan saja, kuasa kebangkitan itu hanya kita lihat di dalam Allah Tritunggal. Ini juga besar saudara, seperti kuasa kematian yang tidak terdapat di dalam seluruh manusia yang lain. Tidak ada satupun kuasa kematian. Tetapi kuasa kebangkitan juga sama. Kuasa yang membangkitkan itu hanya terdapat di dalam Allah Tritunggal. Tidak ada satupun manusia yang bisa membangkitkan orang mati. Pertanyaan kita ya kan, oh Elia membangkitkan orang mati. Oh iya, itu di dalam kuasa yang Tuhan kasih kepada dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam seluruh semesta ini saudara, tidak ada kuasa yang bisa membangkitkan orang mati. Hanya kuasa Allah Tritunggal. Ini besar sekali. Berarti apa? Kalau sudah Alkitab menyatakan begini, berarti satu-satunya pengharapan kebangkitan dari antara orang mati itu hanya terdapat di dalam Allah Tritunggal. Yang mana kita bisa mengalaminya karena Kristus menebus kita.
Ya, Bapa memilih kita, Kristus menembus kita, dan Roh Kudus memeteraikannya di dalam hidup kita. Berarti kita orang-orang percaya itu akan dimeteraikan dan akan masuk ke dalam kebangkitan. Kebangkitan apa, saudara? Kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh yang bagaimana? Kebangkitan tubuh di dalam kemuliaan. Ini bedanya, saudara. Kalau kita bertanya, semua orang yang lain manusia mati bangkit enggak? Kalau kita baca Wahyu, iya, bangkit. Tetapi orang yang tidak di dalam Kristus bangkit buat apa? Oh, menakutkan, saudara. Kenapa menakutkan? Karena mereka akan bangkit juga, berarti akan punya tubuh. Kalau sekarang mereka yang belum percaya mengalami penderitaan secara psikis, roh yang tidak ada tubuhnya, bagaimana dia bisa rasa sakit? Mungkin yang sekarang ada adalah penyesalan dan lain sebagainya, ratap, tangis, keretak gigi dan lain sebagainya. Mereka alami sekarang. Tapi bayangkan, waktu manusia bangkit yang tidak kenal Tuhan, mereka akan masuk di dalam penderitaan yang kekal dengan satu kondisi bisa merasakan secara tubuh, beratnya minta ampun, saudara. Sementara orang yang percaya juga menikmati kehadiran Tuhan secara kepenuhan di dalam fisik yang Tuhan beri di dalam tubuh kemuliaan. Ini adalah berita yang besar sekali yang kita bisa lihat di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Hanya di dalam Kristus saja, saudara. Oke, ini satu bagian besar. Yang terakhir, saudara, saya akan ajak kita lihat juga salah satu bagian yang paling sulit. Ya, memang Alkitab banyak juga bagian yang sulit-sulit, saudara. Tapi memang khusus hari ini memang bagian-bagian yang jarang dibahas. Kita memang perlu bahas juga. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Kita lihat di sini. Oke. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Rasanya enggak pernah baca bagian ini ya, saudara, misalnya ya. Tapi itu sesuatu bagian yang memang sangat susah. Di dalam bagian ini yang pertama dulu kita lihat ya, kuasa kebangkitan Kristus itu mendamaikan antara Bapa dengan kita. Maka tabir bait suci terbelah. Waktu itu harus ada imam yang mewakili. Tapi karena Kristus imam besar yang sejati, dialah yang menjadi wakil yang sejati, maka bait Allah sudah tidak diperlukan. Itulah sebabnya hari ini kita tidak bangun bait Allah yang ketiga. Ya kan ya, saudara, bait Allah kan sudah hancur yang kedua, tahun 70. Kita tidak perlu lagi bangun bait Allah. Sementara orang-orang Israel hari ini masih ngotot mau bangun bait Allah yang ketiga. Kalaupun bangun, saudara, sudah tidak ada esensinya. Seperti yang Calvin tadi bilang, kamu lakukan itu, kamu hanya nggak ada tujuan karena sudah digenapkan dalam Kristus. Dia bait Allah yang sejati dan memperdamaikan kita dengan Bapa. Ini kuasa kematian Kristus. Dan yang kedua, bayangkan ya, waktu Kristus mati, kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kita jangan bayangkan ini seluruh bumi, saudara. Enggak, ini hanya lokal, hanya di Yerusalem saja. Dan kematian ini siapa yang ngomong, saya lupa, teolog yang ngomongnya, mungkin Bloomberg atau siapa, dia bilang begini, kuasa kematian Kristus saja mengguncangkan dunia orang mati, sampai orang-orang kudus yang mati itu bangkit. Apalagi kuasa kebangkitan Kristus. Jadi di sini kita baru lihat kuasa kematian pun sudah membangkitkan. Ini yang tadi kita bilang, kuasa kematian menghidupkan, dan sekarang itu dinyatakan dalam bagian ini membangkitkan orang mati. Ini spektakuler, saudara. Dan mereka baru setelah Kristus bangkit, baru mereka menampakkan diri kepada orang-orang yang lain yang ada di situ. Berarti apa yang kita bisa lihat? Yang kita bisa lihat, saudara sekalian, waktu Kristus mati, waktu Kristus bangkit, itu dua peristiwa jadi satu yang sangat besar yang terjadi di dalam seluruh sejarah. Tetapi bagian berikut yang memang ironi, yaitu adalah, ya ini kalau kita lihat ya, di dalam Matius 28,
ada bagian dusta mahkamah agama. Jadi yang berdusta siapa? Orang-orang yang harusnya mengkonfirmasi kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi inilah namanya kedegilan hati manusia. Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit. Mereka masih tidak mau mengakui memang mereka adalah keturunan ular beludak. Itu yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dari awal, ya kan gitu ya. Kamu pikir akan luput dari hukuman? Tidak, sampai akhir mereka dikonfirmasi. Nah, hari ini saudara sekalian, kita sudah merenungkan satu bagian besar ya. Kita sudah lakukan satu overview di dalam beberapa bagian yang sukar juga. Tapi yang kita mau lihat adalah kuasa kematian Kristus. Itu unik, nggak ada satupun yang punya kuasa kematian dan kuasa kebangkitan cuma di tangan Allah Tritunggal. Tidak ada satupun manusia yang punya kuasa kebangkitan. Jadi jelaslah kalau demikian, hanya di dalam Kristus saja, di dalam kepercayaan kepada Allah Tritunggal, di situ baru ada pengharapan bangkit dari kematian. Dan ini yang dibawa oleh Paulus. Pada waktu di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dia bilang apa? Kami membawa kematian Kristus di dalam diri kami, supaya kami juga menerima kehidupan di dalam Kristus. Ini besar saudara. Berarti apa? Hari ini waktu kita renungkan ini, kita mengerti identitas kita sebagai umat percaya. Yang unik yang ditebus Kristus. Dengan darah yang mahal, menghidupkan, menyucikan, memperdamaikan kita dengan Bapa. Maka terakhir dia bilang, hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus itu. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam momen Paskah ini kita bukan hanya renungkan Paskah terus ya berulang-ulang. Tapi kita merenungkan sekali lagi bagaimana rencana Tuhan yang Dia ingin untuk kita kerjakan saat ini. Ini kuasa udah begitu besar saudara. Akan tidak sebanding kalau kita menghidupi kehidupan dengan asal-asalan. Sudah ditebus begitu rupa saudara. Tapi hidupnya asal-asalan, enggak cocok saudara. Oleh sebab itu minta anugerah daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar. Yang kami boleh nikmati, yang kami boleh saksikan pada pagi ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah terus kami dipukau oleh kedalaman firman Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang makin mencintai firman, mencintai Tuhan, mencintai sesama kami manusia, dan kami mencintai pekerjaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam setiap pergumulan tantangan yang kami hadapi hari demi hari, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.